Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur buat pimpinan dan lawatan Tuhan. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi kami, yang selalu baru setiap hari bagi kami. Itu sebabnya kami puji, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Saatnya kami mendengar dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang memberkati kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 114 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ada apa hai laut sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit sehingga kamu seperti anak domba. Tuhan itu menjadi penyebab bagi segala sesuatu. Tentu ketika saya katakan Allah itu menjadi penyebab dalam segala sesuatu, tertutup kemungkinan hal ini bagi perbuatan-perbuatan kejahatan. Jadi Allah yang berada dan berdiri di dalam kebenaran itu, di dalam kasih setia yang besar itu, yang penuh kemurahan itu, Dia yang menjadikan penyebab bagi segala sesuatu. Bumi, alam, dan segala isinya diciptakan olehnya. Manusia yang harus tunduk taat kepadanya adalah disebabkan karenanya. Dan segala sesuatu tidak pernah ada tanpa Dia, sebab Dialah sumber itu. Karenanya ketika pemazmur berkata, ada apa hai laut sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan sehingga engkau berbalik ke hulu. Tentu ayat 5 ini bukan merupakan kegiatan yang dilakukan secara sendiri ketika laut. Ada apa hai laut sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan sehingga engkau berbalik ke hulu? Kegiatan yang terjadi ini bukan karena ada usaha sendiri, atau laut itu melarikan diri, sungai Yordan itu berbalik ke hulu. Bukan tanpa sebab hal itu terjadi. Sekali lagi, penyebab utamanya adalah pekerjaan Allah di tengah hidup mereka. Lalu di dalam ayat yang ke-6, hai gunung-gunung sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan, hai bukit-bukit sehingga kamu seperti anak domba. Itu pun, peristiwa ini pun terjadi bukan karena sendirinya, terjadi secara alamiah. Tidak. Tetapi di balik peristiwa itu ada pekerjaan Allah yang harus dikonfirmasi keberadaannya sebagai Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh berkat, Allah yang penuh kemurahan itu sedang bekerja di tengah-tengah umatnya. Nah, sekali lagi, untuk segala sesuatu di dalam hidup kita dan segala sesuatu yang terjadi itu adalah karena Tuhan. Dan kalau Tuhan bekerja, tujuannya adalah selalu sempurna dan baik. Sebab tidak ada sekecil sedikit pun perbuatan Allah itu didasarkan kepada niat yang tidak baik. Sebab tujuan Allah itu adalah suci, murni, kudus, hanya untuk bagaimana hidup kita ini pada akhirnya kita dapat memaknai tentang pekerjaan dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib.
Itu sebabnya peristiwa-peristiwa yang terjadi adalah karena Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Tidak perlu kita sangsikan, tidak perlu kita menaruh kecurigaan, tetapi pastikan Allah lah yang bekerja di dalam semua peristiwa hidup kita. Dia menjadi satu-satunya alasan akan keadaan dan keberadaan kita. Saya berdoa kiranya Tuhan menolong kita terus dan memampukan untuk terus berdiri, mengetahui dan melihat kebenarannya. Tuhan memberkati.